Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana tugas dan perutusan Yesus. Di tengah-tengah dunia, barangkali kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk membawa damai, melainkan untuk membawa pedang. Kadangkala kita lalu tertegun ungkapan bacaan pada hari ini, sungguhkah benar-benar merupakan pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri? Karena pada bagian lain, entah Injil Matius, Markus, Lukas, ataupun juga Yohanes, seringkali Yesus mengatakan bahwa ajarannya adalah ajaran kasih. Bahkan ajaran kasih yang radikal. Jika kamu ditampar pada pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Jika kamu diminta jubah, berikanlah seluruhnya, bahkan kalau bisa lebih-lebih. Ketika kamu diajak untuk jalan kaki 100 km, 1000 km, lalu berjalanlah sejauh 2000 km, dan seterusnya itu menjadi ajaran kasih yang radikal. Tapi kok pada hari ini Yesus mengajarkan dan mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk membawa pedang. Apakah Yesus ini juga mengajarkan peperangan kepada murid-muridnya? Mari kita tidak menghayati dan memahami bacaan ini menurut letterlek saja atau menurut ungkapan harafiah yang dikatakan Yesus. Tekanan yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada para murid adalah, pertama, mereka mengikuti Yesus tentu menghadapi aneka macam tantangan, menghadapi pedang-pedang dalam kehidupan yang akhirnya memang memisahkan mereka yang mengikuti Yesus dengan orang-orang yang sebelumnya itu berada bersama dengan mereka, lebih jelasnya adalah keluarga. Maka mau tidak mau, orang yang mau mengikuti Yesus yang memang harus total meninggalkan segala sesuatu yang membuatnya merasa aman, merasa nyaman, merasa terjamin, dan seterusnya itu. Mau tidak mau, orang harus dipisahkan dengan rela, dengan mantap terhadap segala situasi yang membuat mereka merasa terjamin.
Itu yang pertama. Kemudian tentu yang kedua, pedang-pedang kehidupan yang dimaksud tentu saja adalah berupa tantangan bagi orang yang mewarta, bagi kita semua murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan akan mengalami aneka macam penolakan. Barangkali terjadi penolakan justru dari orang terdekat, yaitu keluarga. Barangkali juga terhadap orang-orang yang mewarta akan dialami yang namanya caci maki ketika menghadapi banyak orang yang dilayani. Maka Yesus menyadarkan mereka bahwa resiko menjadi murid-muridnya, resiko menjadi orang-orang dengan tugas mewarta adalah mengalami penolakan. Maka siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, harus menghadapi itu dalam tugas dan perutusan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Santo Bonaventura yang kita peringati bersama dengan gereja hari ini, cukup mengajarkan kepada kita semua arti dari firman Tuhan hari ini, supaya kita tetap setia dan teguh dalam tugas mewarta, meskipun aneka macam penolakan. Bahkan dia pada akhirnya mempersatukan kelompok-kelompok yang terpisah di dalam gereja. Mari kita juga mengemban semangat yang sama. Tidak takut menghadapi tantangan dan berusaha justru mempersatukan. Tuhan memberkati kita semua.